Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, saya diberi tugas untuk melakukan instalasi Debian pada sebuah virtual machine. Nah, saya menggunakan VMware Workstation dan saya akan menggunakan Debian versi 7.8. Pertama-tama, kita klik Create a New Virtual Machine. Oke. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu typical dan custom. Custom itu untuk men-setting ISO kita atau setting tempat Debian kita. Nah, kita tidak akan melakukan itu, kita akan menggunakan yang typical saja supaya cepat. Kita klik tombol next. Kita pilih ISO yang mana yang akan kita install. Untuk penginstalan dasar atau install OS-nya saja, kita akan menggunakan Debian DPD 1. 7.8 DPD 1 ya. Open. Kita klik tombol next. Nah, kita akan beri nama pertemuan 5. Oke, karena sudah ada, kita akan menambahkannya underscore. Di sini ada pengaturan space atau memori yang akan kita pakai dalam menjalankan virtual machine kita. Kita akan menggunakan 8 GB saja karena kita tidak akan menjalankan program yang berat-berat. Kita klik next. Kita finish. Nah, virtual machine akan otomatis running sendiri ya, teman-teman akan start sendiri. Kita tunggu. Oke. Kita masuk. Oh ya, jangan kaget ya teman-teman kalau misalnya ini nggak tiba-tiba menghilang kursor ini. Cara mengembalikannya kita klik Ctrl dan Alt. Ctrl Alt, oke. Kita klik install. Tekan enter. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris saja. Kita akan pilih negara kita, klik others, klik Asian, enter, pilih Indonesia. Nah, di sini akan kita pilih tipe keyboard kita. Mayoritas di Indonesia menggunakan keyboard United States. Kita enter saja. Di sini kita enter. Nah, ini adalah proses pendeteksian ISO kita ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada konfigurasi untuk penamaan network atau hostname atau virtual machine kita akan diberi nama apa. Kita beri nama saja Agung. Maka virtual machine kita akan bernama Agung. Oke, next. Domain name kita skip dulu karena kita tidak akan melakukan konfigurasi pada domain name. Kita klik enter saja di sini. Nah, di sini ada penyetingan password untuk root. Apa itu root? Root ialah user yang dapat melakukan create, update, dan delete konfigurasi di dalam sistem virtual machine atau di dalam server ini. Kita berikan password yang mudah saja. Kita akan memberikan password A supaya kita tidak lupa. Oke, A, enter. Nah, di sini ada
Create new user. User itu ialah suatu pengguna yang hanya bisa memasuki sistem, tidak dapat melakukan create, update, atau delete pada konfigurasi sistem server kita. Kita beri nama saja usernya Agung. Enter. Oke, enter saja teman-teman. Passwordnya kita samakan. Kasih password A. Enter, enter. Oke, di sini sistem kita sedang mendeteksi jam. Nah, kita pilih Western atau Sumatera, Jakarta, karena kita berada di Cianjur. Tentunya berada di Jawa Barat. Kita enter saja. Oke, kita klik aja Go edit use entire disk. Sebetulnya kita bisa melakukan penyetingan pada memori kita, tapi karena kita butuh waktu yang cepat, kita lakukan saja rekomendasinya, maka pensettingan atau pengalokasian memori akan diatur secara otomatis oleh si VMware kita, ya, oleh si Debian, ya. Kita enter saja di sini. Nah, all files in one partition. Biar cepat kita enter saja ya teman-teman. Nah, ini ialah settingan default atau yang diberikan oleh si VMware kita. Kita lakukan enter saja. Kita enter di yes. Enter. Di sini ada proses untuk memasukkan DVD atau CD-ROM 2 yang akan berisi package yang kita butuhkan. Maka kita akan melakukan scanner atau meng-scan pada DVD kedua. Kita klik tombol yes. Oke. Nah, di sini kita ubah DVD kita. Nah, di sini yang gambar CD, yang gambar piringan CD ini, klik kanan setting. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita ubah DVD kita menjadi DVD 2. Oke, di sini browse aja. Kita browse, kita melakukan scan pada CD-ROM 2. Oke. Sip, kita klik yes. Nah, ini kita enter lagi. Oh, karena ini lihat belum connect si DVD-nya, kita klik kanan lagi. Connect. Kita yeskan lagi.
Oke, kita tunggu sebentar. Akan scan ini. Kita pindah lagi ke 21. Ini adalah proses penginstalan software. Kita insertkan lagi videonya. Kembalikan lagi ke DVD 1. Kita klik saja no. Nah, kita pilih di sini apa saja yang akan kita gunakan pada server kita. Di sini kita tidak akan menggunakan desktop, Debian Desktop Environment, karena kita tidak akan menggunakan GUI. Kita hanya akan menggunakan print server. Sebenarnya belum perlu, nanti kita install saja secara manual. Kita gunakan standard system utilities. Atau ini proses penginstalannya ya teman-teman. Kita lakukan skip aja ya, takutnya lama. Oke, di sini kita masuk ke menu Grab. Kita klik enter.
Oke, kita langsung saja masuk ke menu root. Maksudnya tadi A. Kita repeat lagi. Oke, kita lakukan penyetingan pada interface atau kita akan mencet setting IP-nya. Kita bisa langsung tab saja supaya cepat. Enter. Di sini kita ubah ETH0 menjadi auto. Ini kita sama awalnya itu dinam di HCP. Kita ubah menjadi statik ya teman-teman. Kita klik address, ketik address 192.168.10.5. Kita akan menggunakan IP kelas C. IP kelas C. Oke. Enter. Sistem CTL start networking. Ini tidak bisa, kita gunakan ini saja. Init untuk networking start. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan dengan klik IP. Maafin, kita klik IP config. Nah, di sini sudah terubah ya IP-nya teman-teman. Kita lakukan penyetingan pada virtual memorinya atau virtual connection-nya supaya antara si VMware ini terhubung dengan PC yang ada yang kita pakai sekarang atau PC luarnya, PC nyatanya. Ya, nungguin sebentar. Nah, kita ubah custom virtual network. Di sini kita akan menggunakan VMnet 1. Oke. Nah, kita buka ini. Kita open network setting. Kita lakukan change adapter options. Kita lakukan setting pada VMnet 1. Oh ya, pastikan bahwa firewall atau antivirus kalian dimatikan. Karena jika tidak dimatikan, akan ada hambatan koneksi antara virtual machine dan real machine kalian ya. Kita setting internet protocol version 4. Kita satu networkan dengan VMware kalian 10.4 subnet masknya. Nah, sudah otomatis ya. Oke. Di sini 4, di luarnya 5. Kita coba, kita ping 192.168.10.4. Nah, terbukti bahwa sudah terjadi koneksi antara VMware kalian dengan PC realnya. Kita coba ping di sini. Ping 192.168.10.5. Nah, berhasil.
Selanjutnya, kita akan melakukan penginstalan dan pengkonfigurasian pada DHCP ya. Ini kita pindahkan ke DPD2. Kita coba pindahkan ke DPD2. pt get install iscdhcp. Apa gengs? Kita lakukan penginstalan DHCP-nya ya. Cara menginstal suatu package pada Debian, ketik apt-get install nama package-nya. Nah, untuk nama package DHCP ya isc strip DHCP strip server. Oh ya teman-teman, DHCP itu ialah suatu layanan service yang menyediakan suatu pemberian nilai atau pemberian host IP kepada setiap host yang terhubung kepada DHCP server ini. Kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis mendownload ya teman-teman. Oh ya, package iscdhcp server ini berada di DPD2. Nah, kita harus memasukkan DPD2-nya dulu terlebih dahulu. Oke, udah seperti itu kita lakukan penyetingan di nano etc /dhcp dhcpd.com enter. Kita cari baris slightly. Nah, di sini kita hapus tanda pagarnya. Tanda pagar ini seperti tanda komentar pada Debian. Maka menghapus tanda pagar ini bertujuan untuk supaya sintak ini terbaca ya. Kita lakukan subletnya di sini, penyetingan subletnya. Kita menggunakan IP kelas C. Range IP yang akan disediakan oleh DHCP server. Nah, jadi IP pertama yang akan diberi server atau hostname-nya berakhiran 2 dan akan berakhiran 30. Berarti jumlah host yang akan bisa ditampung ialah 28. Ini domain server kita ya. Kita beri saja nama Agung. Com. Oke, di sini. Agung.com. Di sini IP routernya atau IPC DHCP-nya kita beri nama ya IP 168.10.10.3. IP broadcast-nya oke, sudah beres teman-teman. Kita klik Ctrl X terus Y enter. Nah,
Pada VMware ini ada keunikan. Jika kita itu saat menyeting DHCP harus mengedit dulu virtual machine network-nya. Supaya tidak bentrok, karena VMware ini menyediakan suatu DHCP secara otomatis dari aplikasinya, maka kita harus mematikan fitur tersebut. VMware ini yang saya pakai terhubung pada VMnet 1. Maka kita harus cek dulu VMnet 1 aktif atau tidak DHCP-nya. Oke, itu. Nah, jika aktif, ini aktif, yang ini itu di checklist, kita harus uncheck listnya dan klik OK. Sebentar. Nah, kita edit dulu VM-nya. Dari static kita ke DHCP kan. Sip. Kita lakukan restart. Nah, maka ini ialah proses untuk memberikan IP DHCP otomatis. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay,